Selamat malam jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus yang berada di kediamannya masing-masing. Pada malam hari ini kita bersama memperingati dan merenungkan Hari Kamis Putih, satu hari di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani. Pada Kamis Putih ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Di dalam Injil ini kita melihat bagaimana perjamuan makan dilakukan sebagai persiapan memasuki perayaan Paskah orang Yahudi yang menjadi tradisi bagi bangsa Israel untuk memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Injil Yohanes 13 menceritakan peristiwa malam terakhir ketika Tuhan Yesus makan terakhir bersama dengan para muridnya. Karena selesai perjamuan ini, Yesus akan memulai masa penderitaannya. Dia akan ditangkap dan sampai pada akhirnya disalibkan. Pada perjamuan inilah Yesus mengajarkan suatu hal yang sangat penting bagi para muridnya. Apakah hal itu? Mengapakah hal itu penting? Sebuah perjamuan malam memang biasanya dimulai dengan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh para budak di Israel pada waktu itu. Karena mereka kurang siap, kemungkinan besar mereka kurang sempurna mempersiapkan perjamuan malam itu. Sehingga tidak ada satu orang pun pelayan yang siap membasuh kaki mereka yang hadir pada malam hari itu. Dan bahkan tidak ada seorang murid pun dari 12 murid Yesus yang mau mengganti peran sebagai pelayan atau budak yang membasuh kaki. Pada saat itulah Injil Yohanes 13 ayat 4 mengatakan, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya." Sikap menanggalkan jubah ini dan siap mencuci kaki para murid adalah sebuah sikap kerendahan hati yang luar biasa. Bagaimana tidak, seorang guru, seorang rabi, seorang yang sangat dihormati mau menanggalkan semua jubahnya itu dan mengambil tempat, mengambil peran seorang budak. Bahkan ayat 5 menceritakan bagaimana Yesus mengambil air kemudian membasuh kaki para murid serta menyekanya dengan kain lenan. Ini adalah suatu proses pembelajaran yang sangat penting dialami oleh para murid. Suatu kejutan yang besar bagi para murid. Sehingga Petrus juga sangat keberatan dengan apa yang Yesus lakukan. Di dalam dan melalui peristiwa ini, Yesus ingin mengajarkan satu sikap kerendahan hati yang asli, sungguh-sungguh murni. Sikap yang sangat penting untuk para murid Tuhan Yesus. Sikap bersedia merendahkan diri, merendahkan hati dengan menjadi pelayan. Melalui Injil Yohanes 13 ini Tuhan Yesus mendemonstrasikan
menunjukkan dengan perbuatan Dia yang adalah guru dan Tuhan mau menjadi budak untuk melayani murid-muridnya. Di balik sikap kerendahan hati yang luar biasa ini, juga diperlihatkan ketaatannya kepada Sang Bapa, yaitu menempuh jalan penderitaan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, yaitu suatu kesediaan untuk dengan rendah hati mentaati perintahnya. Saudara-saudara, sikap kerendahan hati akhir-akhir ini semakin hari semakin hilang dari kehidupan zaman sekarang. Perkembangan teknologi yang pesat, persaingan bisnis yang semakin keras, tuntutan hidup yang semakin tinggi, membuat manusia semakin egois dan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Manusia modern hanya berlomba-lomba untuk mengejar kesuksesan dalam materi, sehingga menekan hati nuraninya sendiri, sehingga banyak unsur kemanusiaan yang hilang, sehingga ada banyak manusia modern tidak bisa menghargai sesamanya. Di dalam malam Kamis putih ini, kita benar-benar belajar sebuah teladan tindakan Tuhan Yesus yang mengajarkan kerendahan hati dan pengosongan diri yang sejati. Marilah kita bersama di saat-saat yang penuh dengan perenungan di malam Getsemani ini, kita datang ke hadapan Tuhan, kita merendahkan diri, kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid. Itulah yang diajarkan pada malam hari ini, kerendahan hati dan ketaatan yang kita pelajari melalui sikap Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Semoga kita juga sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita mau tetap menyadari betapa pentingnya kerendahan hati, betapa pentingnya kita taat kepada kehendak Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati. Terlebih lagi saat-saat sekarang ini, marilah kita menanggalkan segala keakuan kita dan kita mulai hidup di dalam kerendahan hati yang setulus-tulusnya. Semoga Tuhan terus dan senantiasa memberkati kehidupan kita. Semoga kita terus belajar rendah hati di dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa menghadap Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, seraya memohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, menanamkan pemahaman yang benar dalam hidup mengikut Engkau ya Kristus, supaya kami memiliki kerendahan hati yang tulus, bahkan kami juga senantiasa boleh taat kepada kehendak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjadi orang yang terinfeksi virus corona pada saat ini ya Tuhan, yang dirawat di rumah sakit di seluruh Indonesia, bahkan di banyak negara di dunia ini. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau sendiri yang memulihkan mereka, memberikan kepada mereka
ketabahan dan bahkan pengharapan untuk bisa menghadapi kehidupan dan menghadapi sakitnya, untuk bisa menyelesaikan pengobatannya. Saat ini kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang merawat mereka yang terinfeksi ini. Mereka, para dokter dan para medis ini yang harus berpisah juga dengan keluarganya, karena sepanjang hari dalam hidupnya saat-saat ini ya Tuhan, mereka harus melayani orang-orang yang sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang harus berpisah dengan mereka yang terpaksa meninggal dunia karena COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Betapa perpisahan itu tidak dapat begitu mudah mereka pahami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan kepada pemerintah kami kekuatan untuk terus menerapkan segala kebijaksanaan, khususnya dengan jaring pengamanan sosial bagi kehidupan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat berat kehidupan ekonominya pada saat ini. Berikan kepada mereka ya Tuhan, pemerintah sebuah kebijaksanaan supaya bisa mengatur dan menyalurkan bantuan pertolongan bagi masyarakat yang hidup sangat menderita pada saat ini karena tidak bisa bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kami terus juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Biarlah kami semua mau menahan diri. Kami tahu diri Tuhan untuk ambil bagian memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Dengan kami berdiam diri di rumah, kami mengurangi kontak dengan orang lain. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesabaran kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dapat ya Tuhan benar-benar menjaga jarak dengan teman-teman yang lain, karena infeksi semakin merebak di mana-mana. Berikan kepada seluruh jemaat GKI Merisi Indah Tuhan, kepada kami semua kesabaran untuk bisa melewati tahap-tahap ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kembali perenungan kami dalam Kamis Putih ini. Tuhan sendiri yang hadir untuk kami boleh melewati masa ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah Tuhan kami dan memohon dan berdoa hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.